Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dari UPT 2380 Pluri, Desa Poreang, Kecamatan Tanah Lili, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Saya anakku dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di masa pandemi ini anak-anak jangan lupa ya selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara apa? Ya, selalu mencuci tangan, jaga jarak, ya, memakai masker ketika hendak berpergian. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini ya, kita biasakan membaca doa dulu ya. Coba anakku Ibrahim, pimpin doa dulu nak. Doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan Ya, sesuai dengan keyakinan. doa dimulai. Jadi, nah coba hari ini ada yang teman kita ada yang hadir? Ada? Nanti dengan Helmi ada apa dengan Sandri dengan Helmi? Kurang sehat ya. Nah, jadi nanti jangan lupa ya, yang dekat rumahnya dijenguk temannya. Kira-kira dari apa? Nah, jadi nanti setelah pulang sekolah, yang dekat rumahnya dijenguk ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba anak-anak masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Apa kira-kira? Ekosistem. Ya, tentang ekosistem. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Tentunya masih juga ya temanya ya masih tentang tema 5 yaitu tentang ekosistem. Ya. Nah, kalau yang lalu kita masih ingat tentang rantai makanan? Hubungan makan dimakan. Ya, hubungan makan dimakan ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar ya. Jadi sebelum kita lanjut, jadi nanti pembelajaran kita ini kita harus terlebih dahulu mengetahui apa tujuan daripada pembelajaran kita kali ini ya. Nah, yang pertama, jadi kalian harus tahu. Jadi setelah belajar nanti, kalian harus bisa menjelaskan rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem secara baik dan benar. Kemudian yang kedua, kalian juga harus bisa menemukan pokok pikiran dan sebuah paragraf secara tepat dan benar. Dan yang ketiga, setelah kalian mendengarkan penjelasan guru, kalian juga harus tahu atau mampu mencari informasi tambahan mengenai tarian daerah lain di Nusantara yang menggunakan properti secara tepat. Nah, sudah ngerti tujuannya? Nah, sekarang ya kita perhatikan gambar bersama-sama ya. Di sana sudah ada. Coba lihat ya, di atas ada gambar. Bentar ya. Nah, coba kalian perhatikan di sana kira-kira itu gambar apa? Gambar apa nak di sana di atas? Gambar ada seorang keluarga sedang apa? Sarapan pagi. Iya, sedang sarapan pagi. Nah ya, jadi sedang sarapan bersama keluarga. Nah, pasti tentunya kalian tahu apa manfaat daripada sarapan pagi itu. Ada yang tahu kira-kira? Coba. Apa nak? Iya, salah satunya mencegah penyakit ma ya. Kalau kita rajin sarapan, mencegah penyakit ma. Ada lagi? Yang banyak? Iya, menjaga kesehatan tubuh ya. Ada lagi? Coba nak
Rini, siapa namanya tidak bilang? Ya Andini. Iya, disiplin. Disiplin ya, bisa juga ya disiplin. Dalam artian selalu makan bersama setiap sarapan ya. Jadi manfaat sarapan pagi ya. Jadi diantaranya tadi ya, yang pertama siapa tadi yang jawab? Ya, bisa menjauhi dari penyakit ma ya, atau menjaga kesehatan ya. Jadi dengan sarapan kita terhindar dari penyakit, juga bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari ya. Coba kalau kita tidak sarapan, misalnya berangkat sekolah, pasti tubuh kita akan terasa apa? Lemas, tidak bersemangat, loyo, bahkan bisa juga pingsan karena tidak ada makanan yang ada dalam tubuh kita yang diserap ya. Nah yang kedua juga ya, selain menjaga kesehatan, yang kedua dengan sarapan bisa menjaga konsentrasi ya. Jadi kita tidak gelisah. Kalau kita sudah merasa nyaman, sudah ada makanan yang ada dalam perut kita, saat menerima pelajaran juga tidak gelisah ya. Bisa menerima pelajaran dengan baik. Coba kalau lapar pasti perutnya bunyi-bunyi ya, keroncongan akhirnya ya. Bahkan biasanya kalau kita lupa sarapan saat upacara bendera, ya, banyak yang kita temui itu pingsan ya. Pernah lihat kan? Nah, pernah lihat ada ibu kita atau teman-teman kita ya pingsan saat menonton upacara. Kenapa? Karena tidak sarapan. Tidak sarapan Pak pagi. Jadi biasakan ya sebelum ke sekolah, membiasakan sarapan pagi. Nah, yang ketiga, menumbuhkan perilaku positif. Apa itu perilaku positif? Ya, perilaku positif menjadi dasar agar anak dapat belajar dengan sebaik-baiknya tadi ya. Jadi belajar, kita tenang, menerima pelajaran, masuk ke dalam pikiran kita. Nah, yang kelima tadi, menjaga kebersamaan keluarga. Ya, menjaga kebersamaan keluarga atau disiplin ya. Dan dengan sarapan pagi ya bisa menjaga kebersamaan setiap pagi. Bentar ya. Dulu. Laptopnya hang. Ya, menjaga kebersamaan keluarga contohnya tadi ya. Jadi dengan sarapan pagi kita bisa saling bertemu. Biasanya bisa saling bertemu antara kakak, adik, ayah ya setiap pagi. Jadi di situ timbulnya kebersamaan dan timbul juga rasa kasih sayang, bisa bertukar pikiran ya. Nah sekarang kita perhatikan lagi ya. Nah kalau tadi ya kita lihat tentang sarapan pagi. Sekarang apa itu yang di atas? Apa? Iya, santai makanan. Sawah. Di sana sudah ada. Sudah ada apa? Pak? Iya ada padi, ada tikus, kemudian ada ular, ada elang, ada temurai. Nah di atas itu ya, jadi di situ ada namanya produsen, ada konsumen 1, konsumen
padi tadi dimakan oleh tikus. ya, oleh tikus. Kemudian ya dimakan ular dimakan oleh elang. Kemudian nah, coba sekarang anakku siapa nih? Siapa? Ini bacakan dulu buku ya. Di bawahnya ya, saudara. Ya, ini sampai sini ya. Coba dibaca dulu. Apa itu salah satu? Salah satu konsumen buatan manusia yaitu sawah yang di dalamnya ada beberapa makhluk hidup melakukan proses dan rantai makanan. Rantai makanan menunjukkan bahwa setiap ekosistem saling berhubung antara organisme lain dan antara lingkungan. Pengertian rantai makanan adalah proses memakan dari makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dan konsumen yang membutuhkan organisme lain. Rantai makanan adalah proses makanan memakan dari makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri ke konsumen yang membutuhkan organisme lain. Sehingga apabila satu jenis makhluk hidup di sawah pun, hal tersebut akan menyebabkan kerusakan pada rantai makanan ekosistem sawah. Iya. Nah, jadi tadi gambar yang di atas itu tadi adalah salah satu contoh rantai makanan ya pada proses makan ya. Jadi padi tadi dimakan oleh apa? Tikus. Iya, oleh tikus. Kemudian ya, tikus dimakan oleh ular. Kemudian apa lagi tadi itu? Ya, ular dimakan oleh elang. Kemudian apa lagi? Setelah elang pengurai ya. Jadi tikus tadi konsumen berapa? Satu ya. Siapa tadi ya? Coba konsumen satu tadi apa? Tikus. Ya, tikus. Coba ini siapa namanya? Andini. Kalau konsumen dua tadi apa? Ular. Kalau Adli? Apa? Elang. Kalau Ibrahim? Pengurai itu yang mana itu? Jamur. Yang mana dapat pengurai? Jamur ya. Iya. Jadi kalian bisa perhatikan di sana. Nah, kalau kita sudah mengerti itu sekarang, ada yang ditanyakan di sini. Coba cuci tangan ini nak, ada yang ditanyakan? Sekitar rantai makanan tadi, ada anak yang bertanya di sini? Atau yang belum dipahami? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pokok pikiran. Coba anakku, Adli bacakan buku di sana. Pokok pikiran bacakan mulai dari Pokok depan. pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah atau akhir paragraf. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dan pikiran pokok atau gagasan pokok. Iya, sudah? Ya. Nah, sekarang kita perhatikan pokok pikiran. Apa tadi itu pokok pikiran? Iya, pokok pikiran adalah ide. Ya, ide utama. Nah ya, utama dari sebuah paragraf. Ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tadi ya, ide pertama atau suatu paragraf yang ada di dalam
bacaan kita tentang rantai makanan di sawah tadi, ya. Kira-kira ada berapa paragraf itu? Ada berapa paragraf? Ada 3 ya. Jadi yang di sini tadi ya. Jadi guru. Ada berapa? Ada berapa paragraf? 3 ya. Jadi Bu Guru ya, ini kertasnya ya. Coba Ibu Guru lihat kertasnya saja. Di situ sudah ada ya. Berapa lagi? Berapa Rasya? Ada berapa paragraf? 3. Nah, coba Bu Guru bacakan dulu paragraf yang pertama. Coba bacakan dulu mulai dari paragraf pertama yang paragraf pertama. Bacakan. Salah satu sistem buatan manusia yaitu sawah yang melalui kehidupan sehari-hari bahwa tidak alam manusia ada yang mendapatkan Ya, sampai memakan. Sekarang paragraf kedua yang mana nak? Ya, coba bacakan dulu. Rantai makanan menunjukkan bahwa setiap ekosistem saling berhubungan antar organisme lain dan antar lingkungan. Pengertian rantai makanan adalah proses makan-memakan dari makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri ke konsumen yang membutuhkan organisme lain. Ya. Nah, sekarang yang paragraf ketiga. Coba bacakan dulu Adli. Paragraf ketiga dari rantai makanan. Ya, Tujuan makhluk hidup melakukan kegiatan saling makan-memakan secara linier atau rantai makanan ialah untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Terdapat 2 macam rantai makanan, yakni rantai makanan hidup dan darat yang kedua ialah ekosistem air. Salah satu contoh rantai makanan pada ekosistem darat ialah rantai makanan di sawah. Sudah? Nah, berarti tadi rantai makanan ini terdapat berapa paragraf? 3. Ada 3 ya. Ada 3 paragraf, yaitu ya, kalian bacakan semua. Jadi kalian sudah tahu ya. Nah, yang mana itu ide pokoknya? Kira-kira paragraf yang pertama itu ide pokoknya yang mana? Yang mana nak? Salah satu ekosistem buat manusia itu sawah yang berguna untuk Iya, itu salah satu ya. Kalau ide pokok yang kedua, yang paragraf kedua apa kira-kira? Rantai makanan menunjukkan dan saling berhubungan antar organisme lain dan antar Iya. Nah, coba anak guru yang ide pokok yang ketiga apa kira-kira itu? Mana? melakukan kegiatan yaitu itu melakukan kegiatan saling makan memakan secara linear atau rantai makanan adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Iya. Kalau tadi ya kita sudah mengetahui mana itu contoh ide pokok dan pokok pikiran, ya. Ide pokok dengan pokok pikiran. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Ada yang ditanyakan di sini? Tidak ada ya? Sekarang kita nanya dulu. Nah, sekarang coba perhatian di sana. Apa itu? Ya. Teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Apa nak? Pernyataan. Iya, teks non fiksi itu ya teks yang berisikan hasil pengamatan atau data-data yang fakta. Nah, di sini ada ciri-ciri teks non fiksi. Siapa yang bisa menyebutkan salah satunya? Coba. Yang pertama itu apa ciri-cirinya? menggunakan bahasa
representatif makna kata sebenarnya. Ya, yang ketiga, coba Rasya. Apa itu ciri-ciri teks non fiksi? Dibuat berdasarkan Berdasarkan fakta. Iya, dibuat berdasarkan fakta. ya. Ya. Nah, sekarang coba yang ketiga tadi apa nak? Ciri-ciri teks non fiksi tadi? Dibuat berdasarkan fakta. Iya, dibuat berdasarkan fakta ya. Nah, sekarang kita ya, apa itu yang dibuat fakta tadi ya? Contoh tadi itu ya. Yang rantai makan yang ada di sana itu adalah salah satu contoh ya teks yang dibuat caranya nyata. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke tari tradisional ya. Caping. Ya. Caping. Pasti kalian sudah tahu ya tari-tarian ya. Coba tarian yang ada di daerah kita, siapa yang masih ingat? Tarian yang ada di daerah kita yang kalian ketahui, tari apa kira-kira? Tari apa? Jadi dari daerah kita ini ya banyak sekali beragam budaya ya, apa seperti tari-tarian. Apa tari apa? Coba yang kalian ketahui tari apa kira-kira? Tari caping ancak bisa. Selain tari caping ancak apa? Tari iya, tari Macarena. Yang dari Toraja apa tadi? Coba tari apa kita tadi? Guru dengar tadi apa yang kita sebutkan? Tari apa tadi? Ya. Nah di sini ya, kenapa ibu guru ambil tari tradisional seperti ngancak ini ya? Karena ini ya hubungannya erat sekali dengan petani yang ada di sawah ya. Jadi seperti pembelajaran kita tadi ya, seperti padi, kemudian ya rantai makanan itu kan semuanya berasal dari sawah. Ada apa? Padi, kemudian ada tikus ya. Makanya ibu guru mengaitkan pelajaran kita ini dengan tari tradisional caping ancak, di mana dia menggunakan apa itu profesi seperti petani ya. Berasal dari mana ini tari tradisional caping ancak? Siapa yang tahu? Dari mana nak? Berasal iya dari Jawa Timur ya. Profesinya apa ini yang menggunakan itu? Iya, ada topi atau caping ya. Kalau kita di sini topi yang dipakai di sawah itu namanya caping. Kemudian ya, nah itu jadi sama persis yang digunakan oleh para petani di sawah. Ya, jadi tari tradisional caping ancak yaitu tari ya, tari yang berasal dari Jawa Timur yang menceritakan tentang petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam padi, merawat hingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya para petani juga mengenakan pakaian mengenakan caping. Caping merupakan penutup kepala. Nah, jadi tadi ya merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan oleh petani saat bekerja di mana? Di sawah. Ya, di sawah. Nah, capingnya itu berbentuk kerucut, terbuat dari anyaman apa itu kira-kira? Dari bambu ya. Ya, dari bambu. Nah, ada yang mau bertanya di sini? Coba ada yang ingin bertanya tentang tari caping ancak ini?
Ya, nah. Kalau tidak ada ya, kita lanjut lagi ya. Nah, yang kedua adalah tari. Kita perhatikan di sana, tari alam Babega. Nah, berasal dari mana? Dari Sumatera Barat. Nah, ini juga ya. Coba, siapa yang bisa bacakan buku itu? Di atas? Nah, coba. Ibrahim, bacakan dulu nak yang keras supaya teman-teman kalian dengar ya. Ya. Tari alam Babega dari Minangkabau, Sumatera Barat merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang di udara bumi. Elang ini menyebabkan sayapnya mencari mangsa, kemudian mencari dan menembak mangsa tersebut. Setiap tarian daerah menunjukkan perlengkapan profesi yang dikenakan penari pada saat menarikannya. Profesi tari bisa jadi berbeda antara satu tarian dengan tarian yang lain. Profesi yang digunakan menjadi ciri khas tersendiri tarian tersebut. Bahkan beberapa profesi tadi dijadikan sebagai nama bagi tarian tersebut. Misal payung yang digunakan dalam tari payung atau caping yang digunakan dalam tari caping lancap. Ya? Sudah nak? Iya. Jadi tari ini juga ya erat kaitannya dengan apa? Dengan pelajaran kita tadi ya. Yang pertama yaitu tentang rantai makanan. Di sini juga apa yang mengaitkan itu ya tentang adanya tadi ya dari tari alam Babega dari Minangkabau, Sumatera Barat merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang ya. Jadi tadi di rantai makanan ya sudah ada gambar, ada burung elangnya tidak tadi? Ada ya. Jadi burung elang ini mengepakkan sayapnya yang mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Jadi setiap tarian daerah memerlukan perlengkapan properti yang dikenakan penari pada saat menarikannya ya. Jadi properti tari bisa jadi berbeda antara satu tarian dengan tarian yang lain. Properti yang dijadikan sebagai nama bagi tarian, misal tari payung menggunakan payung ya. Nah, jadi ya tari payung menggunakan payung. Tari ngancap tadi menggunakan apa? Ya menggunakan caping. Kemudian ada apa lagi selain itu? Contoh tadi apa lagi yang menggunakan alat profesinya itu sama dengan tariannya apa lagi? Tari Bali ya, pasti nuansanya juga profesinya seperti Bali, memakai pakaian dari Bali. Nah, jadi anak-anak ya dari pelajaran tadi ya mulai dari pertama ya, mulai dari apa tadi? Rantai makanan. Kemudian apa lagi? Tari-tarian. Apa lagi? Ya ibu-ibu kok pikiran. Kita bisa membuat kesimpulan. Ya. Oh, bentar ya. Kita ya. Jadi ibu guru kasih tugas ya. Jadi setelah pembelajaran tadi, yang pertama, kira-kira properti apa saja yang digunakan pada tari tradisional caping ngancap? Apa tadi nak? Caping. Iya, caping ya.
kedua, dikasih soal ya. Jadi di sini berapa dari daerah makanan tari tradisional Capingancak? Berasal dari daerah manakah ya? Berasal dari daerah manakah tarian Capingancak? Dari mana tadi? Timur. Ya, dari Jawa Timur. Kalau tari alam Babega nanti berasal dari mana? Dari Sumatera Barat. Apakah yang dimaksud dengan produsen? Masih ingat kan? Apa? Iya, jadi produsen itu adalah penghasil ya. Nah, yang keempat, jelaskan rantai makanan pada ekosistem darat berikut ini ya. Nah, sini ya. Di sini sudah ada ya rantai, jelaskan. Kira-kira siapa ada yang bisa ini? Coba siapa anak yang bisa jelaskan ini rantai makanan? Jelaskan rantai makanan pada ekosistem darat berikut ini ya. Coba Adli. Coba dari mana dulu? Itu nomor 4 nak. 4, jelaskan rantai makanan pada ekosistem darat berikut ini. Nah, yang mana itu? Mulai dari sawi, misalnya sawi. Sawi dimakan oleh ulat. Dimakan oleh Kemudian elang dimakan oleh memakan tikus. Oh ya, sawi itu sebagai apa? Sebagai Produsen. Iya, produsen. Kalau ular, konsumen tingkat berapa? 1. Kemudian burung pipit, 2. kemudian lagi ada lagi selain itu. Kemudian kita menjabarkan sawi lagi. Sawi dimakan apa lagi? Tikus. Kemudian dimakan oleh elang. Nah, sekarang posisinya produsen itu apa tadi? Sawi. Kemudian konsumen tingkat 1 apa tadi yang disebutkan? Tikus atau elang? Tikus. Iya, tikus. Kemudian Yang kedua elang. ya, konsumen tingkat 2 elang. Kemudian dibawa lagi apa lagi? Sawi dimakan Belalang. iya, dimakan belalang. Kemudian iya, belalang juga bisa dimakan kata ya. Sawi tadi adalah produsen. Kemudian belalang konsumen tingkat 1. Kemudian kata 2, konsumen tingkat 2. Kemudian mana lagi? Kata dimakan apa Ibrahim? Iya, dimakan elang ya, Rasya ya. Nah, elang itu jadi konsumen tingkat berapa? 3. Ya, kasih yang pertama sawi, kemudian belalang, katak, elang. Berarti tingkat berapa? 3. Ya, tingkat 3 ya. Nah, jadi itu tadi. Nah, yang kelima. Sekarang buatlah tes non fiksi dari rantai makanan pada nomor 4 di atas. Ya. Tes non fiksi. Siapa yang tahu? Siapa? Ya. Jadi yang nomor 5 Ibu jadikan PR ya. Jadi kalian cari itu ya, jadi membuat teks non fiksi dari rantai makanan ya. Makanan yang ada di nomor 4 ya. Paham? Nah, sekarang jadi ya anak-anakku, tadi kita sudah belajar tentang apa? Rantai makanan. Kemudian apa lagi? Tentang iya, ini pokok, kemudian tarian, apalagi ya ada non fiksi ya. Nah, sekarang kita
Nah, itulah kesimpulan kita ya. Jadi itu semua adalah kesimpulan daripada pelajaran kita pagi ini. Nah, jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah ya. Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita pagi hari ini, coba anakku pimpin doa dulu ya. Pimpin doa kita belajar. Coba Adli, pimpin doa dulu nak. Sesudah kita belajar, mari kita berdoa dengan teman dan dengan doa dimulai. Selesai. Sudah? Jangan lupa jadi anak ya, selalu menjaga kesehatan ya dimanapun berada, apalagi di masa pandemi ini. Jangan lupa selalu memakai masker dan menjaga jarak ya utamanya. Kemudian mencuci tangan setelah bepergian. Nah, jadi hari ini ibu guru akhirnya sampai di sini saja. Jadi nanti di lain kesempatan bisa kita sambung kembali. Ucapkan terima kasih dan akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anak. Siang. Ya, sekarang boleh pulang ya.